Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Education Talk Boswa School Makassar bersama aku Syarifah Dira Segaf. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau di podcast kita beberapa podcast ke depan, episode ke depan kita bakal ketemu sama siswa-siswa keren berprestasi dari Boswa School Makassar yang lolos SNBP. Kali ini aku bersama Keisha. Nah, kayaknya aku nggak usah men-spill ya Keisha lulus di mana dan apa, dia yang akan memperkenalkan dirinya secara langsung. Halo Keisha, Halo, Kak. apa kabar? Alhamdulillah baik, Oke, masih semangat? masih semangat kok. Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa aja? Kesibukannya akhir-akhir ini mungkin karena kan masih belum lulus, Oh iya. lagi sementara ujian sekolah, jadi mungkin agak sibuk mengerjain tugas gitu. Oke, nah kamu mungkin sebelum saya tanya proses dan segala macamnya yang saya sudah kepo banget tentu saja, mungkin boleh kenalan langsung ke teman-teman, boleh dikenalkan nama lengkapnya, terus disapa apa dan lolos di mana. Silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Auliaska. Saya lulus di Universitas Hasanuddin, jurusan kedokteran gigi. Oke, kedokteran gigi ya, jadi Iya. specifically ke gigi. Yes. Oke, saya mau tahu apakah kedokteran gigi ini sudah menjadi cita-cita dari dulu, mau jadi dokter gigi nih? Kayak sejak kapan mungkin menjadi cita-cita atau kayak teman-teman sebelumnya yang kayak baru aja termotivasi dan akhirnya gigih untuk mendapatkan kemauan mereka. Silakan. Sebenarnya untuk motivasi sendiri itu saya termotivasi oleh keluarga saya. Oh, Yaitu tante saya, kan beliau adalah seorang dokter tapi dokter umum. Nah, dari perjalanan beliau itu saya melihat, wah ternyata profesi dokter itu keren banget gitu, mulia banget lah pekerjaan ini. Nah, dari situ saya mulai tertanam di diri saya, bilang, oh saya mau jadi dokter deh, cita-cita saya dari kecil mau jadi dokter. Nah, dari perjalanan itu saya tidak langsung mau jadi dokter gigi. Sebelumnya itu saya maunya jadi dokter umum. Setelah ambil dokter umum, saya mau lanjut ke spesialis spesialis. bedah. Ya, kalau bukan spesialis bedah, mungkin jadi spesialis anak. Tapi seiring berjalannya waktu, karena teman saya sudah ambil jurusan tersebut duluan daripada saya, Ya. jadi saya kemudian itu kayak apa ya? Kayak hilang arah sempat Oh. beberapa waktu kayak hilang arah. Nah, setelah itu saya kemudian ke guru BK saya, Mem Yaya. Nah, kemudian Mem Yaya berpesan, kenapa tidak ambil yang dokter gigi atau dokter hewan? Nah, di situ saya bingung lagi, sempat maju mundur mau hewan atau Atau gigi. dokter gigi. Iya. Tapi kata Mem Yaya, coba ke keluarga dulu, bicara dari hati ke hati. Misalnya kalau misal bicara dari hati ke hati, lebih baik ambilnya gigi atau hewan. Jadi lihat dulu bagaimana kedepannya kalau misalnya ambil gigi, bagaimana kedepannya kalau misalnya ambil hewan. Yap. Nah, dari situ saya memutuskan saya mau ambil jurusan kedokteran gigi saja. Oke, jadi setelah pertimbangan dan berbagai pros and cons, akhirnya Keisha decided buat ambil kedokteran gigi. Ya. Oke, nah momen dimana Keisha melihat kelulusan nih, kan sudah legowo nih akhirnya daftar buat di kedokteran gigi. Nah, momen dimana Keisha momen dimana Keisha akhirnya melihat nih pengumuman dan akhirnya bukan warna merah warna cinta tapi warna biru, gimana tuh perasaan Keisha? Sebenarnya pada saat itu saya juga sempat bingung mau buka pengumumannya itu di mana, di sekolah atau di rumah. Tapi karena saya itu bingung karena semalam waktu sebelum satu hari pengumumannya itu saya sempat mimpi pengumumannya itu saya dapat warna merah. Sampai ke bawah mimpi saking overthinkingnya ya. Ya, pokoknya kayak beberapa minggu sebelum pengumuman itu saya betul-betul sudah stres, kayak saya sebenarnya pasrah tapi saya juga mau lulus gitu. Paham. Ya, terus kata teman-teman nggak apa-apa, buka di sekolah aja, apapun hasilnya yang penting kamu sudah berusaha Betul semaksimal mungkin gitu. Jadi akhirnya saya buka di sekolah, kemudian sebelum saya buka pengumuman SNBP-nya itu, saya sempat video call dulu ke orang tua supaya minta doa Doanya. dan juga restu, dan juga minta didampingi walaupun secara virtual gitu. Terus akhirnya dibuka pengumuman, alhamdulillah ternyata tidak sesuai dengan mimpinya, ternyata dapat biru gitu. Sempat Alhamdulillah. kayak puji syukur banget lah,
dapat biru gitu, nggak dapat merah yang kayak apa ya gitu. Walaupun menyiapkan diri, semisal nanti dapat merah tapi kayak ndak siap juga untuk Iya. mendapatkan warna merah itu. Dan alhamdulillah bisa warna biru ya. Jadi Keisha kliknya itu ditontonin sama teman-teman. Ya banyak banget di belakang heboh semuanya. Jadi jatuhnya nobar ya, terus sambil video call dengan orang tua. Ah, kalau boleh tahu reaksi orang tuanya gimana? Reaksi orang tua saya itu alhamdulillah katanya lulus setelah perjuangan 3 tahun lebih mati-matian belajar. Padahal sebelumnya itu saya juga sudah persiapkan UTBK tapi Yep. ternyata dapat di SNBP. Alhamdulillah. Jadi tidak usah tes lagi. Dan overthinkingnya sekarang sisa ngerjain tugas ya. Iya, Nanti nggak ada overthinking buat masuk universitas lagi ya. Nanti sisa survive-nya aja di dunia kampus. Oke. Nah, tadi kamu bilang perjuangan kamu selama 3 tahun nih. Jadi perjuangan kamu dari kelas 10 sampai 12 nilai rapotnya dan akhirnya diakumulasikan dan dikirimkan buat menjadi alat tempur kamu buat SNBP. Nah, gimana kamu mempertahankan mungkin nilai-nilai kamu, terus tips dan trik belajar kamu selama 3 tahun itu, dan apakah kamu pernah merasakan semacam titik terendah lah kalau istilah orang sekarang, titik terendah, terus gimana kamu akhirnya bisa survive dan bangkit lagi dan akhirnya sekarang bisa lolos di SNBP di Fakultas Kedokteran? Kalau titik terendah saya itu mungkin pada saat dari kelas 10 itu sebenarnya sudah saya planning bahwa dari kelas 10 sampai kelas 12 itu harusnya nilai saya itu dari semester ke semester itu harus meningkat. Oh iya. Tidak boleh turun. Tapi ternyata berkat apa ya bahasanya? Lain dari yang saya planning gitu. Oh iya, di luar Malah, dari iya. perencanaan kamu lah. Jadi kayak ada beberapa semester, beberapa mata pelajaran itu yang naik turun. Oh. Dan sempat saya berpikir apakah dengan nilai seperti ini saya bakal lolos PTN atau tidak. Karena saya lihat dari kakak senior saya itu nilainya dari tiap semester itu pasti selalu naik. Meningkat. Iya, meningkat. Terus juga mungkin titik puncaknya itu saya mungkin pada saat menjelang pengumuman SNBP yang tadi saya bilang sibuk dengan tugas karena beberapa minggu sebelum pengumuman itu 2 mingguan lah itu kita sibuk dengan ujian sekolah dan mid test. Itu dilakukan secara berturut-turut tanpa henti, seakan-akan tugas itu rasanya kayak tidak ada jeda-jedanya gitu. Di situ saya belajar dari rasa cemas ini. Saya bisa menjadikan motivasi bahwa saya harus tetap fokus dan konsisten untuk meraih masa depan saya. Wah, keren sekali Keisha. Nah, kamu kan bersekolah di Boswa School Makassar tuh kayak tadi kamu mention sama Miss ya. Iya, ada konsultasinya. Terus kamu boleh spill nggak sih selain dari konsultasi yang bakal ngikutin SNBP, apa aja sih peran dari Boswa School untuk pencapaian kamu ini? Waktu pertama kali saya masuk di Boswa School Makassar, itu saya melihat bahwa ternyata di sekolah ini betul-betul diajari bagaimana rasa tanggung jawab, terus juga dilatih secara mental dan fisik. Kayak misalnya kita harus betul-betul disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak boleh keteteran, tidak boleh menunda-nunda pekerjaan yang harusnya kita kerjakan sekarang malah kita kerjakan nanti. Iya. Jadi kayak betul dibimbing lah. Kalau misalnya ada tugas yang belum kita kerjakan, kita betul-betul kayak diarahkan sama guru-guru yang ada di Boswa. Jadi kan biasa kalau sekolah-sekolah lain itu dia kayak gurunya itu tidak dipedulikan siswa-siswanya. Terima hasil aja ya. Terima hasil aja. Kayak mau kerja atau tidak terserah kalian. Tapi memang betul-betul di Boswa School Makassar kita dibimbing sampainya tuntas itu tugas-tugas semuanya. Oke, jadi guru pun peduli dengan nilai kalian, bukan hanya menyerahkan kalau kamu tuh kumpul atau tidak kan itu pengaruhnya ke kamu, nggak gitu ya. Pokoknya benar-benar care gimana kalian bisa menjadi versi terbaik lah dari diri kalian dan akhirnya bisa mencapai apapun yang ingin kalian capai. Keren sekali. Mungkin boleh dibagiin nih momen apa sih selama 3 tahun bersekolah di Boswa School Makassar? Mungkin momen bareng temennya atau momen ke guru, bahkan momen yang paling berkesan dan memorable yang gak bakal pernah kamu lupain. Memori yang paling berkesan menurut saya mungkin karena dapat banyak teman yang saling support satu sama lain, saling dukung satu sama lain.
saling membantu juga satu sama lain. Mungkin Memorinya? memorinya itu mungkin pada saat over island di Malang sama Surabaya. Wah, apa tuh over island kalau boleh Ya, diceritakan? semacam kayak jalan-jalan kayak gitu. Tapi bukan cuma jalan-jalan, kita juga belajar mengenai hal-hal yang belum kita pernah lakukan. Semacam study tour ya? Ya, mirip-mirip seperti itu. Oh, Jadi kita belajar mengenai apa yang belum kita pernah lakukan. Kemudian nanti di sana kita bisa seru-seruan bareng teman-teman semuanya juga. Jadi banyak pengalaman yang didapat walaupun belum kita lakukan seperti itu. oke. Pengalaman Jadi itu baru lah. momen yang sangat berharga dan memorable ya menurut Keisha. Nah, Keisha, saya mau nanya, kamu itu tipe belajarnya itu seperti apa sih? Apakah ada atau semacam cara atau kebiasaan tertentu yang bisa dibilang cara rahasia Keisha lah buat belajar dan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang sedang menonton? Kalau cara belajar yang rahasia mungkin nggak ada rahasia-rahasia. Oh. Cuman kalau ditanya kebiasaan, saya lebih suka kalau belajar malam hari di mana pada saat orang semuanya tidur. Disitulah kayak suasana tenangnya yang bikin saya fokus untuk belajar, mengulang materi yang ada tadi pagi saya pelajari. Oke, jadi belajarnya itu malam atau tengah malam? Tengah malam. Tengah malam. Dan kamu masih bisa berkonsentrasi Ya, untuk mungkin belajar. beberapa orang pikir kalau belajar malam itu tidak baik untuk kesehatan, tapi menurut saya ya saya juga sih mikir memang tidak baik untuk kesehatan saya, tapi pada saat itulah saya bisa masuk materi di kotak gitu. Jadi menurut kamu jam belajar yang paling ampuh dan work untuk kamu adalah tengah malam. Iya. Wah, keren sekali. Jadi apakah itu dilakukan setiap hari setelah pembelajaran siang hari di sekolah? Tidak juga sih, biasanya mungkin kayak hari ini belajar sampai tengah malam, besok mungkin kayak belajar mungkin sebelum jam-jam tidur atau kayak selang-seling gitulah. Kadang juga nggak belajar, kayak tergantung mood gitu. Oke, kalau Keisha belajar tengah malam ini suka suasana yang apa ya, sunyi, tenang atau sambil dengerin musik apa gitu? Biasa kadang sunyi, kadang biasa juga nyalain musik. Oke, musik apa? Keisha suka musik apa? Musik Western, K-pop. romance atau K-pop. Suka lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangatnya ya. Oke, terakhir nih Keisha, mungkin boleh disampaikan pesannya buat teman-teman atau adik-adik kelas di kelas 10 dan 11 buat motivasi lah untuk mereka biar bisa kayak Keisha yang akhirnya bisa mendapatkan goalsnya. Silakan Keisha. Motivasi, mungkin kalau memberi motivasi mungkin saya belum terlalu pantas memberi motivasi, tapi saya beri saran saja. Iya. Nah, saran saya itu sebaiknya apabila kalian di SMA, manfaatkanlah sebaik-baiknya mungkin masa-masa SMA kalian, karena di SMA itu guru-guru masih pada ngejar atau Mengayomi lah. ya bisa seperti itu, karena kalau di perkuliahan itu tidak, terserah kalian. Jadi kalau masih SMA, pokoknya kalian waktu SMA itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan juga kalau pada saat pemilihan jurusan ikuti kata hati, jangan kata orang tua atau lingkungan sekitar. Misalnya contoh, teman kalian mau ambil jurusan ini, kalian ambil jurusan itu juga, kayak ngikut-ngikutan lah. FOMO ya? Iya, FOMO. Harusnya ikuti kata hati saja dari apa yang kalian mau, jangan dengar perkataan orang lain. Oke, terima kasih banyak ya Keisha sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan semoga motivasi dan kata-kata dari Keisha bisa memotivasi kalian teman-teman semua agar bisa lebih gigih dan percaya bahwa kalian bisa untuk mencapai apapun asal ada kemauan. Terima kasih sudah menonton episode Education Talk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.